Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya M. Husni Mursida dengan NIM 209222291, mahasiswa International Women University, jurusan Administrasi Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi ke-9 dari mata kuliah Hukum Bisnis yang diampu oleh Ibu Diah Pujiastuti SHMH, yaitu tentang pemahaman hak kekayaan intelektual di era digital. Apa itu kekayaan intelektual? Kekayaan intelektual adalah hasil dari kegiatan intelektual atau hasil olah pikir manusia dalam bidang seni, sastra, ilmu pengetahuan, simbol, temuan teknologi, dan informasi. Lahirnya atau timbulnya kekayaan intelektual. Hasil karya intelektual itu lahir dari hak yang berasal dari kegiatan kreatif, suatu kemampuan yang diekspresikan kepada umum dalam berbagai bentuk, bermanfaat dan berguna dalam menunjang kehidupan manusia, serta mempunyai nilai ekonomis. Lahirnya kekayaan intelektual itu timbul apabila kemampuan intelektual telah membentuk sesuatu yang bisa didengar, dibaca, atau digunakan secara praktis. Itu lahirnya kekayaan intelektual. Hak yang selanjutnya, hak yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual itu memberikan pengakuan bahwa yang menciptakan boleh menguasai untuk tujuan yang mengutusnya. Jadi tujuan adanya kekayaan intelektual itu bisa digunakan oleh yang menciptakan kepada kemana tujuan intelektual itu dibuat. Selanjutnya, makna kekayaan intelektual. Hakna yang berkenaan dengan kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia yang berupa temuan, kreasi, atau ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Objek hak kekayaan intelektual yaitu apa? Yaitu tujuannya yaitu karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan daya pikir intelektual manusia dan yang diekspresikan kepada umum, halayak umum, masyarakat. Adapun kekayaan intelektual dalam konteks produk sosial budaya dan seni yaitu bisa dengan musik daerah, dan seni pertunjukan. Nah, itu merupakan kekayaan intelektual. Selanjutnya ada yang berupa dengan iklan dan juga riset. Ada juga kekayaan intelektual itu yang bersifat kerajinan, film dan animasi. Ada juga permainan kreatif, penerbitan dan percetakan itu juga termasuk kepada kekayaan intelektual. Selanjutnya ada yang berbentuk elektronik berupa perangkat keras dan lunak komputer. Itu juga merupakan kekayaan intelektual. Dan juga seperti makanan khas, makanan budaya, kuliner yang ada di daerah masing-masing. Selanjutnya, apa itu hak kekayaan intelektual?
Hak kekayaan intelektual adalah hak yang timbul dari hasil olah kemampuan daya pikir manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Juga hak kekayaan intelektual bisa diartikan sebagai hak eksekutif, hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptaannya atau invensinya. Jadi inti dari hak kekayaan intelektual yaitu hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual manusia tanpa gangguan dari pihak lain. Nah, itu. Selanjutnya, kekayaan intelektual berdasar bentuk kepemilikan. Itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama hak kekayaan intelektual yang bersifat kepemilikan komunal dari komunitas. Yaitu itu terbagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama pengetahuan tradisional, yang kedua ekspresi budaya tradisional, yang ketiga sumber daya genetik, yang keempat potensi indikasi geografis. Yang kedua yaitu ada kekayaan intelektual yang bersifat kepemilikan personal. Jadi ini hanya dimiliki oleh individu masing-masing orang, jadi bukan komunitas. Ini bisa dihasilkan dengan dua cara. Yang pertama hak cipta, yang kedua adalah hak milik dari industri atau suatu perusahaan. Yang termasuk kepada hak milik industri itu sifatnya yaitu paten. Tidak bisa diganggu gugat. Yang kedua, rahasia dagang. Yang ketiga itu memiliki merek masing-masing. Yang keempat, desain tata letak sirkuit itu terpadu. Jadi mempunyai SOP-nya sendiri. Yang kelima yaitu desain industri, dan yang keenam varietas tanaman. Selanjutnya, hak kekayaan intelektual adalah hak kepemilikan atas ide atau informasi yang bersifat tak benda, yang berasal dari kreativitas intelektual manusia dan memiliki nilai komersial. Nah, tadi sudah dijelaskan untuk hak cipta kekayaan intelektual, yaitu mempunyai hak paten, hak atas merek, hak atas indikasi geografis, hak desain industri, rahasia dagang, dan hak desain tata letak sirkuit terpadu. Mengingat hak yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual memberi pengakuan bahwa yang menciptakan boleh menguasai untuk tujuan yang menguntungkan, maka penemu atau pencipta pasti berkepentingan terhadap hasil karya intelektualnya. Hak kekayaan intelektual itu mempunyai dua indikasi. Yang pertama yaitu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Yang kedua, memberi kenikmatan dan keleluasaan kepada individu untuk melaksanakannya. Cara untuk kita membedakan antara hak cipta, paten, desain industri, dan merek. Kalau hak cipta, ini dilihat dari subjek, objek, cara mendapatkan perlindungan, dan lama perlindungan. Kalau hak cipta, subjeknya itu atau orang yang melakukannya itu pencipta. Objeknya seni, sastra, atau implementasi pemasaran.
Selanjutnya untuk cara mendapatkan perlindungan yaitu dengan cara deklaratif tanpa pendaftaran. Lama perlindungan itu sampai meninggal atau sampai 50 tahun sampai pensiun. Selanjutnya untuk paten. Hak paten. Hak paten itu subjeknya inventor. Untuk objeknya yaitu invensi, teknologi, proses atau alat. Untuk cara mendapatkan perlindungan yaitu konstitutif atau pendaftaran. Lama perlindungan itu biasanya 20 tahun, sederhananya 10 tahun. Selanjutnya untuk hak desain industri. Untuk subjeknya yaitu pendesain, untuk objeknya desain penampilan produk. Untuk cara mendapatkan perlindungan yaitu dengan konstitutif pendaftaran. Lama perlindungan ini biasanya 10 tahun. Untuk merek, itu subjeknya pedagang atau pengusaha atau pemilik merek. Untuk objeknya yaitu simbol dagang atau jasa. Untuk cara mendapatkan perlindungannya itu konstitutif atau pendaftaran. Jangka perlindungannya itu biasanya 10 tahun dan juga bisa diperpanjang. Selanjutnya tujuan dari perlindungan hak kekayaan intelektual, yaitu memberikan kejelasan hukum mengenai hubungan antara kekayaan intelektual dengan penemu atau pencipta, pemegang atau pemakai yang mempergunakan hak kekayaan intelektual tersebut. Jadi untuk urutannya hak perlindungan hak kekayaan itu ada, dan bila kepentingan yang dilanggar maka telah ada peraturan perundang-undangannya. Selanjutnya ada yang disebut dengan human creativity. Nah, itu bisa terjadi atas 5 asas, 5 dasar, yaitu yang pertama pikiran, yang kedua tenaga, yang ketiga biaya, yang keempat waktu, dan juga hasil karya. Wujud dari adanya kekayaan intelektual bisa dihasilkan dengan cara yang pertama dibaca melalui surat atau siaran-siaran. Yang kedua yaitu dengan cara didengar. Dengan cara didengar. Yang ketiga dengan cara dinikmati dan juga dengan cara dilihat. Dari hasil karya intelektual yang ada itu akan ada sesuatu yang dihasilkan, maka akan ada penilaian dari yang melihat, membaca atau mendengar atau menikmati, dan juga akan ada hakikat dari atau hak dari kekayaan intelektual tersebut. Selanjutnya sistem perlindungan hak kekayaan intelektual. Sistemnya yaitu yang pertama merupakan private rights atau hak privat. Yang kedua yaitu dengan demikian seseorang bebas untuk mengajukan permohonan perlindungan kekayaan intelektual. Khusus hak cipta perlindungan hak kekayaan ada sejak ciptaan diekspresikan kepada umum. Selanjutnya objek perlindungan hak kekayaan intelektual, yaitu sebagaimana yang telah dijelaskan, yaitu yang pertama bersifat paten, penemuan di bidang teknologi. Yang kedua merek, karya-karya yang berupa tanda yang dibuat untuk membedakan barang-barang produk satu dengan yang lain. Desain industri, yaitu kreasi yang merupakan pattern yang digunakan untuk membuat atau memproduksi barang secara berulang. Hak cipta yaitu ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Rahasia dagang yaitu informasi teknologi atau bisnis yang bersifat resep dari kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Selanjutnya ada keuntungan karya-karya baik di bidang sosial, budaya, dan seni yang dilindungi oleh hak kekayaan intelektual.
Yaitu yang pertama, keuntungannya dapat menghasilkan produk yang kreatif dan inovatif. Yang kedua, dapat memperoleh hak eksklusif sehingga dapat digunakan untuk income generat usaha ekonomi kreatif. Yang ketiga, dapat mencegah dari tuduhan melakukan tindakan kriminal. Yang keempat, dapat digunakan untuk mencegah pemalsuan atau peniruan produk ekonomi kreatif. Yang kelima, yaitu dapat dijadikan objek jual beli, warisan, atau hibah. Yang keenam, dapat dijadikan sarana untuk mengembangkan usaha waralaba. Yang ketujuh, yaitu dapat menjaga mutu produk. Itu yang dapat saya sampaikan tentang kekayaan intelektual. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.